Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu lagi bersama Pak Guru dalam pembelajaran pagi hari ini, yaitu pembelajaran tema 8 KD 3.9 Bahasa Indonesia. Anak-anakku kelas 4C yang hebat-hebat semua, ya, semoga kalian semua sehat selalu sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Jadi hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi yaitu bersifat rekaan atau imajinasi pengarangnya. Memiliki pesan moral atau amanat tertentu, ya. Tidak terjadi secara nyata. Tidak memiliki sistematika baku. Digunakan sebagai sarana hiburan. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama adalah cerita jenaka, yaitu cerita rakyat, ya, yang berunsur jenaka atau lucu. Kalau kita membaca cerita jenaka, biasanya membangkitkan tawa, ya. Contohnya, misalnya Sikabayan dari Sunda, ya. Lebay Malang dari Sumatera, ya. Kemudian ada Pak Banjir dari Jawa. Berikutnya ada mite. Mite adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang punya cerita atau penganutnya. Contoh misalnya, ya, kalau di Jawa itu terkenal mite tentang Nyi Roro Kidul, ya, penjaga laut selatan. Kemudian ada Joko Tarub, Dewi Nawang Wulan. Kemudian ada cerita Barong, ya, itu merupakan mite. Berikutnya adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Contohnya ada kancil dan buaya, ada semut dan belalang, dan ada lalat dengan madu. Berikutnya yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya yaitu asal-usul Surabaya misalnya, ya. Kemudian Sangkuriang. Kemudian ada Batu Menangis. Kemudian asal-usul kota Banyuwangi misalnya, ya. Berikutnya adalah saga atau saga, ya, yaitu dongeng yang mengandung unsur sejarah.
yang menceritakan keberanian, kepahlawanan seseorang. Contohnya yaitu Ciung Wanara. Kemudian ada Hang Tuah. Ya, itu adalah contoh dari saga. Berikutnya cerpen, atau sering disebut dengan cerita pendek, ya. Jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia lewat tulisan secara pendek, ya. Contohnya cerpen tentang persahabatan, ya. Banyak contoh-contoh cerpen, ya. Coba nanti kalian belajar melalui media yang ada, ya, misalnya dari majalah atau koran atau buku-buku yang memuat tentang cerpen, ya. Berikutnya adalah novel, yaitu karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Contoh novel yaitu Rubuhnya Surau Kami, ya. Kemudian ada Sang Pemimpi. Kemudian ada yang pernah terkenal, ya, di Indonesia, cerita anak-anak atau novel anak-anak, yaitu Laskar Pelangi. Dan masih banyak lagi contoh novel yang lain, ya. Kemudian ada drama. Drama adalah, ya, cerita hasil rekaan dari pengarangnya yang dipentaskan. Biasanya ada pentas drama, gitu, ya. Kemudian kalau zaman modern ini sekarang dijadikan sinetron, ya, sinema elektronik. Itu juga contoh dari bagian dari drama, ya. Itu tadi anak-anak, ya, jenis-jenis fiksi atau cerita fiksi, ya. Ada apa tadi? Cerita jenaka, ada mite, fabel, legenda, saga, cerpen, novel, dan drama. Ada unsur-unsur intrinsik dalam suatu cerita. Unsur intrinsik itu yaitu unsur yang membangun cerita itu dari dalam cerita itu sendiri, ya. Misalnya ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Kemudian ada penokohan atau perwatakan, yaitu watak yang dimiliki oleh para tokoh itu. Kemudian tema, yaitu gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Berikutnya ada alur, yaitu urutan atau rangkaian suatu peristiwa dalam cerita itu. Kemudian ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita atau peristiwa. Kemudian ada latar atau setting, yaitu segala keterangan berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana terjadinya sebuah cerita. Jadi latar itu bisa menunjukkan tempat, ya, waktu, dan suasana terjadinya cerita tersebut. Itu disebut dengan latar atau setting. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu anak-anak cara pengarang menempatkan dirinya dalam suatu cerita. Ya, ada sudut pandang pertama, ada sudut pandang orang kedua, ya. Sudut pandang orang pertama misalnya pengarang
menceritakan dirinya sendiri di dalam cerita itu. Ya, dia berperan sebagai dirinya sendiri. Sedangkan sudut pandang orang kedua, pengarang menceritakan orang lain. Berikutnya anak-anak, berdasarkan fungsinya, tokoh itu dibedakan. Tokoh dalam sebuah cerita yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tokoh utama, yaitu tokoh yang mengalami peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Kemudian ada tokoh tambahan, yaitu tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali untuk mendukung atau membantu tokoh utama. Ya. Berikutnya, berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi dua ya. Ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik atau positif, misalnya dermawan, jujur, rendah hati, ya, pemberani. Nah, itu tokoh protagonis. Kemudian ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak jahat, misalnya pembohong, iri, sombong, dan sebagainya. Nah, anak-anak kan juga sekarang ini lagi ngetren ya, lagi digandrungi oleh ibu-ibu sinetron di RCTI, yaitu Ikatan Cinta. Nah, sekarang lagi rame-ramenya ya. Di situ ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Coba tokohnya siapa saja misalnya anak-anak di dalam cerita itu ya. Kemudian tokoh protagonisnya siapa saja, tokoh antagonisnya siapa saja. Nah, itu tolong nanti jadi tugas kalian ya. Ditulis, kemudian dikirimkan ke Pak Guru ya, dalam bentuk foto ya. Misalnya tokohnya siapa saja, tulis semua. Kemudian yang masuk tokoh protagonis siapa saja ya. Yang masuk tokoh antagonis siapa saja. Nah, gitu ya. Itu tugas dari Pak Guru ya. Demikian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari COVID. Selamat belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.